Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, sampai kemarin hari Selasa ya, itu usai debat tanggal 7 di hari Minggu malam. Ternyata kejengkelan, kekesalan, kemarahan, emosi, bapernya Pak Prabowo, mohon maaf, itu masih belum usai. Terbukti ya pada saat ia pidato di GOR Provinsi Riau itu, GOR Remaja Provinsi Riau, dalam acara koordinasi relawan Prabowo Gibran, ia menyampaikan setidaknya ada 3 yang menurut kepantasan komunikasi pejabat publik itu ya kurang elok, kurang elegan, kurang cantik lah. Jadi yang pertama, ia memilih diksi kata goblok ya. Yang kedua, manusia bermuka tebal gitu. Yang ketiga itu adalah memberikan ilustrasi bahwa ia senang dengan hewan peliharaan itu ya intinya tidak akan menyerang majikannya lah, kira-kira gitu. Jadi nampaknya Pak Prabowo masih belum bisa move on dan belum bisa menghilangkan amarahnya gitu. Padahal pejabat publik itu tidak boleh terbawa perasaan, karena ketika terbawa perasaan maka putusan-putusan atau kebijakannya bisa tercermin di dalam kemarahan keputusannya, dan itu amat sangat berbahaya sehingga menghilangkan objektivitas. Nah, itulah mengapa ketika debat Mas Anies juga itu mengingatkan ketika menghadapi persoalan kenegaraan ya ada baiknya itu berpikir jernih, dingin, dan jangan emosional gitu. Jadi Mas Anies itu mengingatkan, dan buat saya kalau ada orang mengingatkan kita itu adalah pernyataan cinta ya, bukan serangan gitu. Jadi kalau ada orang mengkritik kita, memberikan saran kepada kita, mengingatkan kita, kan dimaknai sebagai saling mewasiati dalam kebenaran dan kesabaran, kira-kira kan gitu. Tafsirnya harus seperti itu, sehingga penerimaan kita ketika ada orang mengkritik kita, memberikan saran, menasihati kita, ketika kita berpikir bahwa itu adalah pernyataan cinta dia kepada kita, maka kita nggak baper gitu. Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa nampak sekali Pak Prabowo termasuk para pendukungnya dan para jubirnya itu nampak gundah gulana, gelisah, marah, kecewa, dan kemudian balik menyerang-nyerang hal yang menjauh dari sisi substansi. Misalkan salah satu pendukungnya si mulut manis Anies yang jahat gitu. Jadi akhirnya ikut-ikutan dengan, karena pemimpinnya diksi katanya begitu, misalkan pemimpinnya bilang itu menghasut supaya rakyat benci saya. Nah, itu pasukan tempurnya yang berperang di sosial media, di ruang publik, di media mainstream, itu akhirnya mengikuti langgam emosi dan baperan juga gitu. Jadi kurang baik dalam hal menjadi teladan. Nah, kembali ke kira-kira kenapa kira-kira Pak Prabowo dan para pendukungnya itu nampak panik dan marah gitu. Nah, sebenarnya kalau dalam demokrasi ya itu tidak pantas marah juga. Untuk apa ya, tinggal dijawab-jawab saja gitu. Tetapi ya mungkin yang bisa menjelaskan kenapa mereka marah ya para pendukung Pak Jokowi dan Pak Jokowinya sendiri gitu. Tetapi kira-kira ya, kalau kita punya harapan terlalu besar dan kemudian harapan itu, ekspektasi itu over expectation ya, besar harapannya,
dan kemudian harapan itu semakin turun, dan semakin turun, nah itu biasanya perasaan kita itu masgul, ya. Misalkan kita mestinya mencapai 10, harapan kita itu 10, tapi kok turun terus menjadi 9, jadi 8, 7, 6, terus gitu. Kok sampai tersisa cuma 5 misalkan. Nah itu kan akhirnya membuat kita, karena ekspektasi kita over, bisa dan pasti dan yakin 10, ya akhirnya jeblok gitu, ya kan. Nah jadi ketika ekspektasi dalam debat itu tinggi sekali bahwa Pak Prabowo akan menguasai persoalan, menguasai data, menguasai fakta, menguasai capaian. Nah ketika diserang itu malah konsentrasinya kepada serangan itu, jadi tidak memberikan impresi dan menjawab dengan elegan gitu. Jadi tidak siap dan tidak menyangka kalau diserang dan ditanyakan seperti itu. Ya, itu yang pertama mungkin. Yang kedua, ya, performa yang buruk dalam debat, ya, bisa membuat khawatir, ya, dirinya dan para pendukungnya gitu. Ya, jadi karena ekspektasinya terlalu tinggi, maka selaras dengan itu kekhawatirannya juga tinggi gitu, ya kan. Kekhawatiran untuk performa debat itu akan mempengaruhi secara elektoral gitu, akan membuat anjlok suara Pak Jokowi dan semakin menunjukkan bahwa Pak Jokowi emosian gitu. Nah simpati pemilih dikhawatirkan juga makin pudar gitu. Nah jadi over expectation, kemudian over worried, ya kan, khawatir yang berlebihan, dan mungkin yang ketiga itu kan ekspektasinya itu satu putaran di atas 55% gitu, satu putaran dulu, ya kan, menjegal-jegal Anies itu dengan harapan Anies tidak lolos. Jadi ternyata bisa lolos. Akhirnya ekspektasi Anies tidak lolos tidak tercapai. Nah sekarang itu ekspektasinya itu besar sekali untuk satu putaran. Ya, tetapi fakta survei yang dirilis itu makin menjauh dari target satu putaran di atas 50% itu. Walaupun memang angkanya itu di kisaran antara 40 sampai 46. Tetapi seiring dengan performa Ganjar dalam debat kemarin itu juga semakin baik, dan Anies malah semakin baik lagi. Nah, dua pasangan ini kemungkinan besar kan bisa merebut suara lebih dari 55% nih. Dua ini. Kalau dua ini, ya, suaranya dalam putaran satu itu di atas 55%, katakanlah 51, 52, 53, otomatis, ya, Prabowo Gibran tidak akan mencapai satu putaran, berarti ada dua putaran. Jadi kepanikan itulah, ya, yang membuat para pendukung dan Pak Prabowo-nya sendiri gelisah. Ya padahal dalam pertarungan ya itu tadi, harus mempersiapkan segala sesuatu yang mungkin saja terjadi yang tidak sesuai dengan harapan, sehingga menyiapkan plannya gitu. Ya ibaratnya gini lah, kalau misalkan kan Pilpres ini, kalau walaupun mungkin kurang terlalu tepat ya, Pilpres ini kan seperti juga pertarungan antara produk dalam dunia marketing lah gitu. Jadi ya satu perusahaan dan para karyawannya itu menjual produk dan harus berkompetisi dengan perusahaan lain, dengan karyawan lain untuk menjual produk. Produknya sama, ya kan, tetapi brandnya beda, gitu. Ya, itu produknya bisa apa saja. Kan pasti perusahaan, CEO-nya, karyawannya itu akan berusaha keras
meyakinkan customer, masyarakat bahwa produknya lah yang paling baik gitu. Ya, gitu. Ya, kadang-kadang juga ada ada iklan-iklan kalau membuat produk itu lebih baik berarti yang lainnya kurang atau tidak terlalu baik kan begitu. Nah, tetapi perusahaan yang berkompetisi itu kan tidak mungkin saling menjelekkan secara vulgar dan menyalah-nyalahkan CEO yang lain, karyawan yang lain, produk yang lain gitu. Ya. Yang paling elegan adalah bagaimana CEO perusahaan dan karyawannya itu berjuang habis-habisan untuk mengatakan dan merebut hati masyarakat agar membeli produknya, agar memilih kalau dalam konteks Pilpres, agar memilih pada tanggal 14 Februari mendatang ya capresnya gitu. Bukan dengan nesu, bukan dengan marah, bukan dengan nyerang-nyerang secara personal gitu. Air susu dibalas air tuba gitu kan. Ya itu jadi akhirnya semakin orang berpikir dua kali untuk memilih dirinya gitu. Aduh, gimana kalau pemimpin marahan begini ya? Gitu kok gampang marah sekali gitu. Jadi itulah mungkin secara umum ya apa yang menyebabkan kubu 02 itu ya terlihat agak gundah gitu ya. Agak gundah, jengkel, kecewa, marah, yang diawetkan perasaan itu kok yang diawetkan gitu loh. Ya padahal dalam politik sekeras apapun ya tidak perlu memendam kekecewaan, kemarahan terlalu lama karena itu akan menghilangkan kejernihan nanti, kejernihan pikiran dan kejernihan hati. Akhirnya kan kalau dirawat terus yang tersiksa adalah dirinya sendiri gitu. Ya, jadi semakin orang terbawa perasaan, terbawa emosi, baper, maka itu ia sedang menyiksa dirinya sendiri nanti karena kehilangan selera makan, kemudian muncul perasaan benci, ya kan? Nah, kebencian juga kan merusak hati dan pikiran karena terus mikirin orang tersebut gitu. Ya untuk apa? Ya kan untuk apa? Ya tanding aja secara politik dengan menyampaikan gagasannya. Jadi kalau Anda mau hidup bahagia dan tenang, kendalikan amarah, kendalikan perasaan, kendalikan emosi, ya jangan terlalu benci, ya. Maka sebagai penutup, cintailah dan tidak sukalah secara sederhana saja, tidak perlu berlebihan. Demikian kan baik. Terima kasih.